Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim, amma ba'du. Sahabat Basnas yang berbahagia, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan persiapan kita menjalani ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Untuk itu, maka mari kita bersama-sama pertama mempersiapkan diri secara fisik. Bagaimana caranya agar selama bulan suci Ramadan kita dapat menghasilkan kualitas ibadah yang terbaik di tahun ini. Kenapa demikian? Harus ada persiapan fisik. Ternyata fisik kita itu juga bisa menyesuaikan apabila dipersiapkan. Namun kalau tidak dipersiapkan, terkadang fisik kita itu kaget. Karena kaget, yang rencananya kepingin 1 bulan penuh, ternyata tidak bisa mencapai hasil yang maksimal. Untuk itu, pertama yang kita siapkan adalah kita persiapkan fisik kita agar terjaga selama 1 bulan penuh itu sehat walafiat. Pertama, setidak-tidaknya ketika kita berpuasa, jangan lupa pertama mengkonsumsi air minum yang terbuat dari rebusan kurma. 5 kurma direbus, boleh diminum setelah buka atau sebelum sahur, tujuannya agar stamina kita kuat. Selain itu, dianjurkan setelah kita mengikuti kajian subuh, kita mencoba untuk jogging, untuk jalan pagi walaupun 30 menit. Itu tujuannya adalah agar fisik kita ketika kita melaksanakan ibadah selama 1 hari 1 malam, itu fisik kita terjaga, dijauhkan dari segala penyakit. Jadi setidak-tidaknya dari segi makanan dan juga dari segi olahraga, sebagai orang yang berpuasa kita menjaga itu. Kemudian yang kedua, kita juga harus mempersiapkan ibadah harian. Ibadah harian ini penting, tujuannya adalah agar selama bulan suci Ramadan kita bisa memanage, bisa memilah mana yang sanggup kita laksanakan, yang bisa kita kerjakan secara maksimal atau tidak. Ibadah harian yang pertama yang perlu kita laksanakan itu seperti ibadah apa? Persiapan. Kalau dari pagi, maka setidak-tidaknya kita berusaha untuk melaksanakan sholat duha. Kenapa sholat duha? Karena di sana ada banyak manfaat untuk membuka pintu rizki, untuk menenteramkan jiwa dan juga untuk mencapai cita-cita. Kalau kita bisa mengikuti kajian zuhur, diusahakan mengikuti. Tetapi karena kesibukan, terkadang tidak sanggup untuk melaksanakan ibadah kajian sholat zuhur atau mengikuti kajian sholat zuhur, maka kita tinggalkan itu. Tapi di malam hari jangan sampai kita tidak melaksanakan taraweh. Karena tarawih itu salah satu sunnah yang manfaatnya sangat luar biasa. Kita bisa dikatakan orang yang sudah qiyam Ramadan apabila kita telah melaksanakan tarawih. Apabila tidak melaksanakan tarawih, maka setidak-tidaknya gantinya adalah kita sholat malam. Cuma terkadang fisik kita tidak bisa menjalankan seluruhnya selama 1 bulan penuh itu. Tetapi kalau tarawih, maka itu mungkin kita bisa mengikutinya. Dengan demikian, maka kita harus mencoba di tahun ini ingin menghasilkan energi positif dari tarawih selama 1 bulan. Jika perlu setengah protes kepada Allah, ya Allah, selama Ramadan sudah berusaha 1 bulan penuh kami melaksanakan tarawih. Ingin tunjukkanlah sedikit keajaiban bagiku sehingga kami bisa melihat manfaat dari apa yang kami kerjakan. Yang kedua, jangan lupa siapkan untuk keuangan secara sistematis.
Jika perlu di-manage selama 1 bulan penuh itu kita sedekah baik pagi maupun sore. Kalau ada cukup uang pagi setelah sholat subuh, mengambil manfaat keajaiban sholat subuh. Kedua, taraweh. Ini manfaatnya beda. Keajaiban sholat subuh itu untuk membuka pintu rizki. Bagaimana caranya agar rizki kita ke depan setelah Ramadan itu bisa terbuka luas rizki? Salah satu caranya adalah mengambil manfaat keberkahan sedekah subuh. Saat bersedekah berkata, ya Allah, dengan sedekah ini jadikanlah sebagai pembuka pintu rizki agar ke depan rizki kami terbentang luas dan bisa lebih baik dari sekarang. Nah, ketika kita menjelang berbuka puasa, kita sedekah juga. Kalau mau cerdas, maka sedekah air bisa dikasihkan kepada para pengurus masjid, bisa dikasihkan kepada orang yang di pinggir jalan dan sebagainya. Tapi yang penting, kalau menjelang maghrib, maka kita mengambil manfaat, yaitu orang-orang yang berbuka puasa atau orang yang kita beri untuk takjil, itu manfaatnya sangat banyak. Tetapi kalau untuk subuh, itu targetnya adalah bagaimana kita bisa mengambil rezeki untuk ibarat memancing rezeki yang akan datang. Maka sedekah itu juga sangat perlu dilaksanakan jika perlu sebulan penuh. Kalau bisanya 2.000 berarti pagi 2.000, sore 2, malam 2.000, subuh 2.000. Kalau 5.000 berarti sebelum maghrib 5.000, setelah subuh 5.000. Kira-kira seperti itu. Jadikanlah selama 1 bulan itu kita berusaha untuk ikhtiar menyambut rezeki dengan bersedekah. Pada kesempatan Ramadan ini, mari kita menata persiapan fisik dengan persiapan mental dan juga persiapan secara emosional, bahkan secara sosial. Dengan kita bisa memanage Ramadan tahun ini dengan manage yang sebaik-baiknya, maka insya Allah kita dapat banyak manfaat. Keberkahan Ramadan, bisa menangkap malam Lailatul Qadar, dan tentu menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah jejak keluarga yang ditinggal mati tanpa warisan. Satpam tua yang seharusnya sudah pensiun. Kecelakaan di tempat kerja, meninggalkan jejak yang sama. Andre Taulani. Panggilan untuk sang komandan. Kecelakaan di lingkungan kerja, kompor meledak, sale pisang. Petunjuk pertama. Masih anget nih. Siapa yang masak sini nggak enak? Itu pasti korbannya. Wah, kosong kebakar nih. Tolong diurus ya. Korban kedua, luka di dada. Petunjuk lagi. Kembali ke petunjuk awal. Andai tahu duluan. Andai tahu duluan. Manfaat BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan hari tua. Jadi nggak perlu menyesal seperti mereka. Bukan cuma buat pekerja kantoran doang. Andai tahu duluan. Buat pelawak juga bisa, Mas Andre. Oh, kalau begitu saya akan simpan ini sebagai barang bukti. Mumpung tahu duluan, daftar sekarang BPJS Ketenagakerjaan. Untuk penyanyi juga bisa kan? Kerja keras,
bebas cemas.